Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 36. Melanjutkan cerita sebelumnya. Zhong Chen, saya pikir Anda tidak sabar. Chu Hen menatap Zhong Chen, matanya mengungkapkan niat membunuh. Kakak Chu, kamu sangat agung. Zhong Chen menyipitkan mata ke arah Chu Hen dan berkata dengan dingin, berani bertanya pada senior Chu, apakah saya salah? Faktanya adalah, kamu diinjak oleh Tan Yun. Kamu tidak sehebat yang lain, jadi mengapa tidak membiarkan orang mengatakannya? Mendengar Tan Yun, Chu Hen menggertakkan giginya dengan marah. Jangan menyebut Tan Yun hal sepele ini kepadaku, jika tidak. Tanpa menunggu kata-kata Chu Hen, Sin Bingxuan berkata dengan dingin, kamu diam. Ada apa dengan Tan Yun? Kamu mengatakan itu padanya. Tan Yun memenangkanmu dan menang dengan benar. Kamu harus menerima kekalahan. Haha, Chu Hen tersenyum marah. Sin Bingxuan, ada apa dengan dia? Kamu dan aku sangat dekat, apakah kamu membelanya seperti ini? Tan Yun adalah pahlawan hebat dari domain bintang 4 seni saya hanya tidak mengizinkan Anda membicarakannya. Sin Bingxuan berkata, kamu berbicara tentang dia lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Dan biarkan aku memberitahumu, aku hanya membelanya. Chu Hen menarik napas dalam-dalam, matanya suram. Sin Bingxuan, jangan mempermalukanmu, putra suci ini melihatmu sebagai berkahmu. Tanpa menunggu kata-kata Chu Hen, dia dipotong oleh Sin Bingxuan dengan suara dingin, pergi. Oke, bagus sekali. Chu Hen tersenyum marah. Sin Bingxuan, hari ini putra suci meletakkan kata-kata di sini, tidak ada wanita yang tidak bisa saya dapatkan, tunggu saya. Dan kamu Zhong Chen. Chu Hen menunjuk Zhong Chen dengan marah, Sin Bingxuan adalah wanitaku, akhirnya aku akan memperingatkanmu, tolong jauhkan kamu darinya, jika tidak, kecelakaanmu akan terjadi kapan saja. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Chu Hen naik ke langit dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Setelah Chu Hen pergi, Sin Bingxuan mengobrol dengan Zhong Chen dengan marah untuk beberapa saat, dan berkata, aku harus kembali ke domain bintang 4 seni. Aku akan mengantarmu. Zhong Chen berkata. Tidak dibutuhkan, kata Sin Bingxuan, ujung rok terbang dan naik ke langit, menghilang tanpa jejak. Melihat sosok Sin Bingxuan yang menghilang, Zhong Chen mengepalkan tinjunya, matanya tegas, Bingxuan, tidak peduli apakah aku bisa mendapatkan hatimu pada akhirnya, aku akan menjagamu, dan aku tidak akan pernah membiarkan Chu Hen berhasil. Matahari terbenam seperti darah. Domain bintang manusia, tempat tinggal penguasa istana, mendominasi bintang-bintang. Di bintang yang mendominasi, langit dan bumi sangat kaya, dan kabut serta awan mengalir perlahan di sekitar bangunan antik. Lantai pertama bangunan kuno. Di lobi, Tan Yun dan Dao Kun berdiri di depan Fang Zixi dengan hormat. Tangan Fang Zixi berbalik, dan satu set baju besi hitam legam muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Baju besi ini disebut baju besi Zantian, itu adalah senjata Raja Tao terbaik, dan itu dapat menahan pukulan penuh. Dari alam Dewa Tao. Terima kasih Tuan Istana. Tan Yun mengambil baju zirah itu dengan kedua tangan, ekspresinya bersemangat. Iya, Fang Zixi mengangguk dan berkata, Tan Yun, kamu harus keluar dulu. Aku akan berbicara dengan Dao Kun tentang sesuatu. Murid itu patuh, murid itu pensiun. Setelah menerima pesanan, Tan Yun keluar dari bangunan kuno itu. Tuan Istana, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan dengan Anda. Dao Kun membungkuk. Fang Zixi tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan ada ekspresi kemarahan di matanya. Dao Kun, mengenai kematian wakil Tuan Istana Tuan Sin, sudah saatnya Tuan Istana ini memberitahumu. Wakil penguasa Istana Sin tidak mati setelah melewati malapetaka, tetapi setelah penyeberangan yang berhasil, Zulong, wakil penguasa istana, membunuhnya saat dia lemah. Mendengar ini, Dao Kun tampak sedih dan berkata, Tuan Istana, bawahan sudah tahu tentang ini. Bagaimana kamu tahu? Fang Zixi cukup terkejut.
Kembali ke Tuan Istana, Dao Kun berkata dengan jujur, pada awalnya, tuanku memiliki sinar sisa jiwa yang akan dimusnahkan. Dia menemukan bawahannya dan memberitahu bawahan penyebab kematiannya. Jadi begitu. Fang Zixi berkata lagi, hari ini Tuan Istana menyebutkan masalah ini kepadamu untuk memberitahumu bahwa Zulong juga mengambil inisiatif untuk domain bintang 4 seni. Jika penguasa istana tidak salah, tujuannya adalah untuk menyatukan kuil Tianmen. Dan kali ini, untungnya, Tan Yun menang dan menyelamatkan domain bintang 4 seni. Jika tidak, domain bintang 4 seni akan jatuh ke tangannya. Ya, Dao Kun menjawab, mengerutkan kening dan berkata, Tuan Istana, ada beberapa hal di bawahnya, saya tidak tahu apakah harus mengatakannya dengan benar. Ayo bicara, kata Fang Zixi. Itu Tuan Istana. Dao Kun berkata dengan bingung, Tuan Istana, karena Anda tahu bahwa wakil istana salah merencanakan, mengapa Anda tidak menemukan kesempatan untuk membasmi dia? Fang Zixi mengerutkan kening dan berkata, pertama-tama, saya hanya ragu, tidak ada bukti konklusif. Kedua, Zulong itu sangat kuat, aku tidak yakin bisa membunuhnya. Juga, ada sesuatu yang diinginkan penguasa istana di makam Dewa Tuntian, dan makam Dewa Tuntian berada di bawah kendali dinasti Sisu. Jika dewa ingin masuk, dia harus menggunakan hubungan Zulong dan penyembahan dinasti Sisu. Oleh karena itu, bahkan jika penguasa istana akan membunuh Zulong, ini belum waktunya. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Dao Kun berkata, bawahan mengerti. Ya, setelah Fang Zixi menjawab, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Dao Kun, kamu memiliki kontak paling banyak dengan Tan Yun. Apakah dia memiliki 4 keterampilan atau kecepatan peningkatan ranahnya? Semuanya sangat menantang langit, tahukah kamu? Dari mana dia berasal? Kembali ke Tuan Istana, asal-usul Tan Yun, bawahan tahu sedikit. Dao Kun berkata, Tan Yun adalah dewa kuno yang abadi. Apa? Dewa kuno abadi? Tubuh Fang Zixi sedikit bergetar. Bukankah dewa kuno abadi dimusnahkan oleh 4 kekuatan dinasti leluhur Dongsu, dinasti leluhur Nansu, dinasti leluhur Beizu, dan sekte Dewa Elysium? Mengapa Tan Yun itu dewa kuno yang abadi? Kembali ke Tuan Istana, yang terjadi seperti ini. Dao Kun berkata, bawahan mendengar dari murid saya bingsuan bahwa Tan Yun bukanlah penduduk asli alam leluhur tertinggi. Dia pernah menjadi penguasa alam semesta yang lebih rendah. Dia ditangkap oleh Tuan Muda dari sekte Dewa Elysium dan dibawa alam leluhur tertinggi. Kemudian, Tan Yun melarikan diri dari sekte Dewa Elysium dan bertemu Bingsuan, dan Bingsuan membawanya kembali ke kuil Tianmen dan merekomendasikan dia untuk menjadi pembantu saya. Setelah mendengar ini, Fang Zixi berkata, jadi begitu, Tuan Istana ini mengerti. Yah, kamu mundur dan biarkan Tan Yun masuk. Bawahan pensiun. Setelah Dao Kun berbalik dan melangkah keluar dari bangunan kuno, Fang Zixi tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan berbisik pada dirinya sendiri, ternyata Tan Yun adalah keturunan klan dermawanku. Di masa lalu, ketika hanya ada 2 kekuatan di wilayah Dewa 4 Benua, dinasti leluhur Sizu dan sekte Elysium. Fang Zixi diburu oleh leluhur yang kuat dan selamatian oleh klan Dewa kuno abadi, kalau tidak, dia akan mati. Memikirkan hal ini, Fang Zixi mau tak mau menggandakan rasa sayangnya pada Tan Yun lagi. Di luar bangunan kuno, Yuner, kepala istana memanggilmu, kata Dao Kun. Murid itu tahu. Tan Yun menanggapi dan berjalan menuju bangunan kuno itu. Tan Yun, suara Dao Kun datang dari belakangnya. Tan Yun berbalik, tetapi melihat Dao Kun membungkuk dalam-dalam pada dirinya sendiri. Terima kasih telah mempertahankan domain 4 seni. Inilah yang harus dilakukan oleh generasi muda. Tan Yun buru-buru melangkah maju dan membantu Dao Kun berdiri. Anak baik. Dao Kun menepuk pundak Tan Yun, dengan persetujuan berkata, di masa depan, perhatikan baik-baik, pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan, saya optimis tentang Anda. Murid itu tidak akan mengecewakanmu. Tan Yun tersenyum, yah, lelaki tua itu percaya padamu. Dao Kun tersenyum dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke langit. Setelah Dao Kun pergi, Tan Yun melihat ke bangunan kuno dengan sentuhan pemahaman di matanya, dan berkata secara rahasia, jika saya tidak salah menebak, gadis kecil ini pasti ingin aku memberikan keterampilan alkimia seri 16. Sambil tersenyum,
Tan Yun melangkah ke lantai pertama bangunan kuno itu dan membungkuk ke arah Fang Zixi dan berkata, murid itu telah melihat penguasa istana. Tidak ada hadiah. Fang Zixi tersenyum, melihat senyum Fang Zixi di wajahnya, Tan Yun sedikit tersesat. Karena senyum Fang Zixi sangat mirip dengan istrinya, Shen Subing, entah di mana. Hah? Fang Zixi mengerutkan kening. Dia tidak ingat sudah berapa tahun, dan tidak ada pria yang berani menatap dirinya sendiri seperti ini. Apakah penguasa istana cantik? Fang Zixi berkata dengan ringan. Kelihatannya bagus, kata Tan Yun, dan buru-buru mengubah kata-katanya. Tuan istana menenangkan amarahnya. Generasi yang lebih muda baru saja mengingat sesuatu, dan kemudian dia menatapmu. Ini bukan contoh, kata Fang Zixi. Itu Tuan istana. Tan Yun buru-buru menjawab, Tuan istana, saya tidak tahu apa yang dapat Anda lakukan dengan murid Anda. Fang Zixi berkata dengan lugas, saya ingin alkimia seri 16 Anda, maukah Anda memberikannya? Tuan istana menginginkannya, dan murid itu secara alami akan memberikannya, kata Tan Yun tanpa ragu. Oke, ketika Fang Zixi tersenyum seperti bunga, dia menemukan bahwa Tan Yun sangat ingin berbicara tetapi berhenti. Apa yang salah? Fang Zixi bertanya. Tan Yun pura-pura ragu, murid itu ingin mengatakan sesuatu, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi itu tidak masalah. Fang Zixi sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia mendengar kontribusi Tan Yun pada 16 seri alkimia. Tan Yun berkata, Tuan istana, jika Anda menyetujui dua permintaan dari generasi muda masih dapat memberi Anda seri 32 alkimia. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, tubuh indah Fang Zixi tiba-tiba bergetar dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih tahu 32 seri alkimia yang hilang? Ya, Tuan istana. Tan Yun berkata, generasi muda tidak hanya memahami 16 seri alkimia dan 32 seri alkimia, tetapi juga memahami 64 seri alkimia. Begitu kata-kata ini keluar, wajah kekanak-kanakan Fang Zixi menunjukkan keterkejutan yang tak terbendung, dan mulut Cherry terbuka lebar, berseru, kamu juga tahu seri 64 alkimia. Jangan berbohong padaku. Beraninya murid berbohong padamu. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, di dalam hati murid, kamu bukan hanya tuan istana murid, tetapi juga dermawan murid. Malam itu, murid itu dikejar dan dibunuh dan sekarat. Jika kamu tidak melindungi murid itu, jika tidak, murid itu mungkin akan dimakan oleh binatang di gunung. Setelah itu, Tan Yun tidak tahu mengapa, tetapi menemukan bahwa pipi Fang Zixi agak kemerahan. Tan Yun tidak tahu bahwa ketika dia jatuh ke kolam dalam keadaan koma sekarat, Fang Zixi sama sekali tidak memakai busana. Jika dia tahu, dia akan mengerti mengapa Fang Zixi tersipu. Fang Zixi batuk ringan dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Benar, Tuan istana ini memang dermawanmu. Oh, ya, Tuan istana ini ingat bahwa Anda mengatakan pada saat itu bahwa jika suatu hari Anda menjadi lebih kuat, Anda pasti akan melindungi Tuan istana, bukan? Tan Yun merasa malu, Tuan istana, muridnya berbicara besar, Anda adalah Tuan istana yang unggul, di mana Anda membutuhkan perlindungan murid. Tidak apa-apa jika kamu mengetahuinya. Ketika Fang Zixi mengatakan ini, dia tidak tahu bahwa beberapa tahun kemudian, pria seperti ini melindungi dirinya. Melihat alam leluhur tertinggi yang luas, tidak ada yang berani menyentuh rambutnya. Oke, mari kita mulai bisnis. Fang Zixi berkata, selama Anda memberikan seri alkimia 16, 32, dan 64 kepada Tuan Istana, Tuan Istana akan menyetujui dua permintaan Anda. Terima kasih Tuan Istana. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, pertama, bisakah Tuan Istana mengizinkan muridnya memasuki formasi bintang untuk berlatih? Kedua, murid ingin cairan pengingat jiwa. Alasan mengapa Tan Yun mengajukan dua permintaan ini adalah karena dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya, satu hari di dalam formasi 5000 tahun dalam formasi. Kedua, Tan Yun telah melupakan semua kenangan terakhir kali ketika alam semesta adalah jenderal dewa kuno yang abadi, melupakan hal-hal kecil yang terjadi dengan istrinya Ji Yuyan, dan benar-benar melupakan Changsun Xuanqi. Ketika Tan Yun berada di alam semesta yang lebih rendah, dia tahu bahwa di alam semesta terakhir, dia terlalu banyak berhutang pada Changsun Xuanqi. Hanya dengan mendapatkan cairan pengingat jiwa,
dia dapat memulihkan ingatannya dan mengetahui posisi Changsun Xuanqi di hatinya. Jika dia kejam terhadapnya, maka dia akan memberikan kompensasi padanya dengan cara lain dalam hidup ini. Jika saya memiliki cinta untuknya, saya bersedia menemaninya selama sisa hidup saya. Oleh karena itu, Tan Yun ingin mendapatkan cairan pengingat jiwa. Mendengar ini, Fang Zixi mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Tan Yun, terus terang, 2 persyaratan Anda tidak signifikan dibandingkan dengan nilai dari 3 seri alkimia yang disediakan. Tapi aku tidak bisa memuaskanmu. Tan Yun bertanya-tanya, kenapa? Fang Zixi menjelaskan, untuk membuka formasi ruang dan waktu bintang 1 hari, Anda perlu mengekstraksi kekuatan leluhur dari 30 juta batu leluhur terbaik ke dalam token penguasa istana, dan kemudian menggunakan token tersebut untuk membuka susunan besar. Dengan kata lain, dibutuhkan 30 juta batu leluhur terbaik untuk membukanya dalam 1 hari, tetapi saya tidak memiliki terlalu banyak batu leluhur di tangan saya. Mendengar ini, Tan Yun berkata, saya pikir Anda memiliki batu leluhur terbaik yang tidak ada habisnya. Fang Zixi tersenyum pahit, batu leluhur adalah produk yang diseduh oleh dunia, dan sumber batu leluhur terbaik sudah langka. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak batu leluhur? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, jika seorang murid memiliki cukup batu leluhur yang terbaik suatu hari, dapatkah murid tersebut menggunakan formasi bintang, dan Anda mengizinkan murid tersebut untuk berkultivasi? Tentu saja, Fang Zixi berkata, sebelum mengatakan, mengingat cairan pengingat jiwa sangat langka, dan di antara 4 benua alam leluhur tertinggi, hanya wilayah benua Nanzu yang memilikinya. Jadi, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Ya, ketika Tan Yun berbicara, ada kehilangan tak berujung di mata bintangnya, murid itu mengerti. Kalau begitu kamu bisa mengubah kedua persyaratan lain, selama Tuan Istana ini bisa melakukannya, dia pasti akan membantumu. Kata Fang Zixi. Tan Yun tiba-tiba tersadar, Tuan Istana, dapatkah Anda memberi murid itu senjata ajaib ruang dan waktu untuk berlatih? Juga, apakah kamu memiliki api tingkat tinggi atau api es? Ada senjata ajaib ruang dan waktu untuk berlatih, serta api. Jari giok Fang Zixi yang ramping melintas di antara cincin leluhur, dan sebuah aula berukuran saku 2 lantai muncul di tangannya, menyerahkannya kepada Tan Yun, dan menjelaskan. Nama aula ini adalah Fang Sheng Dadian, yang merupakan alat Raja Tao terbaik yang digunakan oleh Tuan Istana ini selama kultivasinya. Aula utama di lantai 1 bisa digunakan untuk menerima tamu, dan aula di lantai 2 memiliki 18 kamar rahasia yang bisa menampung 18 orang untuk berkultivasi sekaligus, dan tidak perlu dibuka dengan batu leluhur. Dunia luar sehari dan dalam menara 2000 tahun. Terima kasih, Tuan Istana. Tan Yun tampak bersemangat dan menerima menara, alis pedangnya berkerut, dan ekspresinya bingung. Tuan Istana, menara ruang waktu yang pernah digunakan murid di alam semesta yang lebih rendah, bahkan bukan tingkat raja leluhur, bisa mencapai 1 hari di luar 1000 tahun di menara. Dan di menara Fang Sheng yang Anda berikan kepada murid Anda adalah menara Raja Dao terbaik, dan peringkatnya jauh lebih tinggi daripada menara yang digunakan murid sebelumnya. Mengapa hanya ada 2000 tahun di menara dalam 1 hari? Fang Zixi menjelaskan, kepadatan ruang alam leluhur tertinggi 1000 kali lebih tinggi daripada alam semesta yang lebih rendah, sehingga dunia luar mencapai 2000 tahun dalam sehari. Dan jika kamu menggunakan senjata ajaib ruang waktu yang kamu gunakan dalam kultivasi sebelumnya di alam leluhur tertinggi, waktu internal akan jauh lebih sedikit dari 1000 tahun. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, murid itu mengerti. Saat ini, Tan Yun sangat bersemangat. Dengan menara Fang Sheng, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya.